Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati la nabiyya ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga tetap terkirim kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pemirsa dakwah Sulsel Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang beriman, tentu kita sangat merindukan kehidupan Islam. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan suri teladan yang begitu agung. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubah masyarakat yang rusak di tengah-tengah beliau menuju kepada masyarakat yang Islam. Tentu kita sebagai seorang mukmin selayaknya mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Kalau kita membedah satu persatu kehidupan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka setidaknya ada beberapa fase yang kita perhatikan. Yang pertama, fase dakwah sirriyah, atau apa yang disebut dengan fase dakwah sembunyi-sembunyi. Ini dimulai ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang merupakan tanda kenabian beliau. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir, yang memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah, memberi peringatan kepada masyarakat. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak keluarga beliau, istri beliau Khadijah binti Khuwailid, anak beliau Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah, sepupu beliau yang tinggal di rumah beliau yakni Ali bin Abi Thalib. Itu kemudian mereka diajak masuk Islam dan mereka menerima seruan tersebut. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajak orang kepercayaan beliau, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lewat Abu Bakar lah kemudian masuk Islam Utsman bin Affan, Zubair ibnul Awwam, Abdurrahman bin Auf dan lain-lain. Sehingga dari mereka-mereka inilah kemudian berbagai kabilah itu akhirnya masuk Islam. Dari kabilah Bani Hashim ada Ja'far bin Abi Thalib. Dari kabilah Bani Umayyah ada Abdullah bin Jahsy. Dari kabilah Bani Ma'thum ada Yasir bin Amr. Dari kabilah Bani Ta'im ada Amir bin Fahira dan seterusnya. Sehingga 40 generasi pertama terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mereka semuanya masuk Islam dari berbagai kalangan. Dalam hal ini ada karakter dakwah yang terjadi pada masa itu. yakni pelaksanaan ibadah sholat itu masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pembinaan di rumah Arqam bin Abil Arqam untuk memperkuat sikap mental dan batin mereka akan turunnya qolan tsaqila, yakni Al-Quran. Dalam hal ini, kaum muslimin belum menyatakan sikap mereka secara terbuka kepada paganisme Quraisy, sehingga pihak Quraisy tidak menganggapnya sebagai sebuah ancaman. Nanti setelah 3 tahun setelah bi'tsa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka turunlah Quran surah Al-Hijr, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan fasda bima tu'mar wa'rid anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ini menandai jahriyatud dakwah,
dakwah dilakukan secara terang-terangan. Pada saat itu, seruan utama menjadi dasar pertentangan adalah masalah akidah wahdaniyah dan yaumul qiyamah. Semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi. Tidak dihinggapi oleh filsafat Yunani, ilmu pengetahuan Romawi dan hikmah-hikmah Persia. Mereka menumbuhkan rasa percaya, thiqah dalam diri mereka dan mahabbah di antara mereka. Dalam hal ini, mereka dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Islam secara terbuka, menyerang segala bentuk interaksi dan praktik sosial kemasyarakatan yang rusak pada saat itu. Masyarakat Arab ketika itu terbiasa misalnya mengubur anak perempuan mereka yang baru lahir. Maka Allah Subhanahu wa taala menuntun mereka dengan firman-Nya untuk menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, "Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat." Dan apabila bayi perempuan dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh? Ketika praktek-praktek kecurangan terjadi di pasar, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wailul lil mutaffifin alladzina idza 'alan nasi yastaufun wa idza kaluhum aw wathanuhum yukhsirun. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta untuk dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka minta untuk mengurangi. Maka disinilah kemudian akhirnya muncullah penolakan-penolakan dari orang-orang kafir Quraisy. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pada saat itu ada yang disiksa, ada yang kemudian diembargo, sampai-sampai di antara mereka karena tidak sanggup menahan siksaan, akhirnya kemudian hijrah ke Habasyah. Di saat yang sama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kedukaan. Pada saat itu, paman beliau Abu Thalib yang kemudian senantiasa memberikan perlindungan terhadap dakwah beliau, itu kemudian meninggal. Maka pada saat itulah kemudian siksaan orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin meningkat. Maka pada saat inilah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan dakwah di luar orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah di Taif, mengajak orang-orang Bani Kinanah, mengajak orang-orang Bani Kindah, sampai kemudian beliau mengajak orang-orang Yastrib dari Aus dan Khazraj. Dan inilah yang akhirnya menyambut Islam, bersedia untuk menerima Islam dan menegakkan Islam di negeri mereka. Maka pada saat itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta komitmen mereka dalam Bai'atul Aqabah yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan Bai'atul Aqabah yang kedua, yang menandai proses istilamil hukmi terjadi dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kemudian Islam tegak di muka bumi. Inilah gambaran yang bisa kita saksikan dari kehidupan dakwah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari fase pertama, fase kedua, sehingga kemudian mereka berhasil menegakkan Islam di Madinatul Munawwarah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemudahan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita menjadi orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.